cara lama dakwahnya nggak laku. Saat itu digoda dengan apa? Bid'ah. Digoda dengan cara yang nggak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Betul memang. Nah, biasanya godaan bid'ah itu seperti yang tadi kita sampaikan dari penjelasan Al-Imam Syatibi rahimahullah, tudahi asy-syari'ah. Ada bid'ah yang mirip kayak syariat. Ada bid'ah, dia disebut bid'ah karena melaksanakan ibadah yang sejatinya diperintahkan, tapi tata caranya salah. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dimodifikasi. Ya, kalau cara yang lempeng, ya kan, kajian untuk kaum muslimin secara umum hadiri, sepi. Ya kan, sudah disebut dibikin ada pojok kopi misalkan, kurang. Ya kan? Bikin terobosan baru. Dia cari-cari hadis, ada sebuah hadis kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan dalam Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan oleh Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fis sahihain. Kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Di situ ada satu bab, Rasul alaihi salatu wassalam mengadakan, kalau bahasa kita, kajian ummahat pada Kamis sore. Bagus ini. Tapi dimodifikasi. Kalau taklim ummahat beda ruangan, cara lama. Terus gimana? Cara baru. Ustadznya duduk, depannya ini jamaah akhwat semua. Biar apa? Biar semangat. Jadi ustadznya semangat, akhwatnya juga semangat. Loh, ini cara bid'ah. Loh, bid'ah dari mana? Ada dalilnya. Rasul ngadakan taklim bersama dengan sahabiyat, kalau bahasa kita sekarang ummahat, pada hari Kamis sore. Ya kan? Sahih hadisnya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya betul. Tapi apakah Rasul demikian? Tidak. Beda ruangan, ada hijab yang menghalangi, tidak ada interaksi langsung, gak ada saling pandang. Kita ngelihat satu akhwat yang bukan mahram kita, ajnabiyah, itu jadi fitnah. Gimana kalau ngelihat ratusan akhwat? Betul memang semangat ustadznya, tapi kita gak tahu apa yang berbisik dalam hati ustadznya nanti. Wah, ini cocok 9,5 ini. Oh, yang sana 10 plus misalnya. La haula wala quwata illa billah. Nanti pulang ke rumah ibu-ibunya juga terfitnah. Lihat suaminya. Alah, suamiku kok speknya ngini rek. Ya. Suamiku speknya, wallahu a'lam speknya siapa ini? Kalau ustadz itu loh, Masya Allah, udah kayak Abu Bakar As-Siddiq. Ya, satunya lagi lebih sangar. Itu loh ustadznya kayak Umar bin Khattab. Tinggi, besar, sangar, menggelegar kan gitu ya. Naam, ganteng lagi. Ya. Lah suamiku apa ini speknya? Yo gimana mau nyebut, tapi memang kenyataan demikian. Kok mirip speknya Abu Lahab ini? Allahu Akbar. Dan itu terucap, terjadi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Keretakan hubungan rumah tangga dari majelis ilmu, yang seharusnya di majelis ilmu itu apa fungsinya? Allah menyebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin
au ma'rufin, au islahin bainan nas. Ini fungsi majelis ilmu dalam Al-Quran. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan manusia, kecuali obrolan yang isinya memerintahkan perkara sedekah, memerintahkan kebaikan, memperbaiki hubungan. Lah ini habis ikut kajian malah kacau balau. Ustadznya nggak ambil pusing, alah paling sekian persen. Yang penting jamaah rame. Dengan model baru ini, ya masjid dengan kapasitas tampung 10.000 orang full. Ya kan? Full, betul-betul full, penuh sesak. Ibu-ibu semua. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tergoda dengan bid'ah. Ciri seperti ini bukan ciri manhaj salaf. Manhaj salaf itu kokoh di atas kebenaran, walaupun harus ada yang dikorbankan, dipertaruhkan, sabar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Memang kadang-kadang godaan bid'ah itu menggiurkan. Ya, menggiurkan banget godaannya. Ustadz, saya lihat pondok Ustadz ini kurang berkembang, padahal Ustadz ini potensial. Ya, saya bisa bantu. Tapi kita adakan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Bagaimana itu? Saya akan danai pondok Pak Ustadz. Apapun yang Ustadz butuhkan, saya sediakan. Terus apa yang Bapak inginkan dari saya? Nah, saya ini punya yayasan sosial. Pak Ustadz nanti ngisi di lembaga kami, nanti tenaga pengajar kami ngisi juga di lembaga Pak Ustadz. Kemudian ada beberapa aturan nanti saya yang tentukan. Selebihnya Ustadz yang atur. Berapa dana yang diajukan, yang Anda tawarkan untuk kemajuan pondok saya? Untuk tahap pertama Pak Ustadz, saya sediakan 100 miliar. Kalau cuma 100.000, maaf, agama tidak untuk dijual. Cari pondok lain. Ya, pas keluar 100.000 kok mau ngatur-ngatur. Begitu ngomong 100 M, Ustaz agak mikir ini. Ya toh, 100 M ini minus pondok. Ada ini 25 juta. Utang toko bangunan 10 tahun belum lunas ini. Nah, gitu ya. Ini rezeki nomplok. Kayaknya awal-awal ndak apa-apa. Ya toh, toib. Ya, saya setujui. Nah, ternyata Pak Ustadz nanti minta tolong ya, pertukaran ya, tenaga pengajar. Pak Ustadz ngisi di lembaga saya, nanti ada tenaga pengajar di lembaga saya ngisi di pondoknya Pak Ustadz. Terus jangan yang model kayak gini Pak Ustadz, ini terlalu kuno. Lah gimana? Campur aja ikhwan dan akhwat, biar semangat. Ya toh, biar semangat. Mungkin terlalu vulgar. Satunya lagi yang lebih halus. Pisahkan Ustadz, ikhwan dan akhwat. Tapi pengajarnya yang campur ustadzah bisa ngisi di jamaah laki-laki. Murid-muridnya sudah jenggotan semua. Ustadzanya yang ngisi. Hijabnya dibuka. Ya semangat. Mau 3 jam gak ngantuk itu. Ternyata ustazah spek bidadari ini. La ilaha illallah. Gimana Ustaz? Setuju? Setuju. Nah, kalau Ustaz setuju, ini kucuran dananya akan saya berikan dalam tempo 10 tahun 3 tahap. Tahap pertama 100 M, tahap kedua 200 M, nanti tahap yang ketiga tergantung apa yang dibutuhkan. Kalau masih ada yang kurang kita penuhi. Kalau dianggap sudah cukup, ya kita kasih 350 M. Sudah deal, sudah. Ya.
Nanti kalau sudah, ini ngomong ustadznya, kalau sudah kita pegang dananya semua, kepengurusan kita hempaskan sedikit demi sedikit, kita kembalikan ke hitoh. Itu rencana, ya kan? Ketika bawahannya nanya, Ustadz kapan ini dilanjutkan rencananya? Nanti, tunggu saat yang tepat. Ustadz gimana ini? Nanti, tunggu saat yang tepat. Ustadz gimana? Tunggu saat yang tepat. Tat ini udah 55 tahun loh. Kapan saat yang tepat? Ya nanti kalau saya sudah wafat. Allahu Akbar. Hadidina azaniyallahu wa iyyakum. Kita dengar contohnya guyang-guyu, tapi kalau kita pelaku sejarahnya, wallahu a'lam, khadidina azaniyallahu wa iyyakum, dengan gelontoran dana langsung itu dananya, ya kan? Bukan dana musiman, nunggu musim kopi baru cair, khadidina azaniyallahu wa iyyakum, langsung. Ya. Luar biasa godaan bid'ah. Khadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Hanya hamba-hamba yang betul-betul ikhlas yang bisa mencontoh bagaimana generasi salaf sabar dalam berpegang teguh dengan sunnah, enggak terkecoh dan tidak tergiur dengan bid'ah model apapun. Jangan sekali-kali terkecoh dengan niat yang baik. Karena memang salah satu nilai jual bid'ah, niat yang baik. Memajukan dakwah, lebih menyebarkan ilmu, kebaikan jauh lebih merata. Itu niat-niat yang baik. Bagus niatan baik tersebut. Tetapi yang namanya dakwah, yang namanya beragama, itu ada aturannya. Dan aturannya Allah yang menentukan, Rasul yang menentukan, bukan hawa nafsu kita. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Niatan yang baik saja belum tentu menjadikan sebuah teori yang gak ada contohnya mendadak baik. Dalam beragama itu tidak berlaku teori si pitung. Ya, untuk menolong fakir miskin, ya toh, dia mengambil harta orang kaya, bahasanya halus, padahal nyolong. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Terlepas itu legendanya benar atau enggak, khanifidina azani Allahu wa iyyakum.